Apabila jamaah salat zuhur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan satu perintah, yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga terlihat pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama salafus sebagai umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Abdullah Al-Intaqi mengatakan bahwa ada 5 hal khamsun huna min dawabil qalbi, menjadi 5 hal yang termasuk penawar hati. Yang pertama adalah mujalasatus shalihin, bergaul dengan orang-orang saleh. Jadi dalam pergaulan pun kita harus memilih teman, tidak hanya sekedar bergaul, tetapi kita harus maksimal mengupayakan mencari teman yang saleh, teman-teman yang takut kepada Allah, kemudian melaksanakan daripada sunnah baginda Rasulullah. Itu adalah salah satu daripada penawar hati. Bagaimana kalau kita berteman dengan orang yang keras, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi lambat laun pertemanan itu akan mempengaruhi kepada kehidupan kita. Makanya pergaulan ini juga memegang peranan yang penting dalam kehidupan kita, dalam membentuk karakter hidup kita. Yang kedua, wa qiraatil Qur'an, ya, dakwah membaca Al-Qur'an. Ramadan mentarbiyahkan kita untuk senantiasa dalam setiap kesempatan untuk kita membaca Al-Qur'an. Ya. Di luar Ramadan mungkin kita jarang-jarang membaca Al-Quran, tetapi di Ramadan berupayakan ya, untuk membaca daripada Al-Quran Al-Karim, membuka mushaf Al-Quran. Ini juga akan menjadi penawar hati. Ya. Diturunkannya Al-Quran itu terjadi pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila bil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi keistimewaan di Ramadan itu sesungguhnya ada 3. Yang pertama, cahaya Ramadan itu sendiri. Yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Nanti kita sedikit bahas. Ya. Sesungguhnya kapan diturunkannya Al-Quran? Totalitas Al-Quran yang 114 surat dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia secara keseluruhan. Sebagian ulama, ya, bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan itu di malam-malam Lailatul Qadar. Ya, mengatakan di malam-malam Lailatul Qadar, tepatnya tanggal 24 menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian diturunkannya kepada baginda Rasulullah SAW dari Baitul Izzah, dari langit dunia. Baginda Rasulullah SAW itu pada tanggal 17 Ramadan, yaitu pada saat peristiwa beliau berkhalawat di dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama turun betul terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Makanya diperingati dalam agama kita itu sebagai hari nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Dari Baitul Izzah, ya,
Lagi dunia turun kepada Rasul ya, ke bumi ini. Kemudian apalagi yang bisa menawarkan hati? Wa ikhla'ul batin, ya, membersihkan hati dengan banyak kita apa? Istighfar, ya. Kemudian mengevaluasi diri, ya. Mungkin ada perilaku kita yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan mengoyak perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain. Wa qiyamul lail, ini juga itu bisa menjadi penawar hati. Salat malam ya, Ramadan itu luar biasa. Habis tarawih tidur sebentar ya 2-3 jam ya, kemudian bangun untuk bertahajud qiyamul lail. Makanya bagi Rasulullah saat Isra itu waktunya bukan siang, malam. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi di malam hari. Karena malam hari itu banyak rahasia Allah di situ. Yang terakhir adalah wa tadru'u inda sobahi, bermunajat kepada Allah di waktu subuh ya. Di sebelum masuk waktu fajar itu adalah saat yang mustajab juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, waktu subuh ya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya yang bisa membuat hati kita itu menjadi lembut ya, bergaul dengan orang soleh, membaca Al-Quran, dakwah membaca Al-Quran, kemudian disirkan hati dengan banyak beristighfar, istiqomah dalam bangun malam, kemudian bermunajat pada Allah pada saat di waktu subuh. Nah, berkaitan dengan di akhir Ramadan ini ada hadis yang ingin saya sampaikan ya, tentang bagaimana orang-orang yang senantiasa dia telah berilmu di bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang senantiasa dia telah berilmu di bulan Ramadan itu ya, man khadara majlisan ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qaddim ibadatin sandatin wa yaqulu ma tahtal arsh. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan seperti sekarang misalnya, maka Allah menetapkan baginya untuk setiap langkah ibadah 1 tahun. Ibadah sanatin 1 tahun itu 1 langkah kita menuju daripada majelis ini. Wa yakunu ma'iya tahta al-arsh. Kemudian dia akan bersamaku di bawah arsy kata Rasul. Wa man dawama ala jama'ati fi Ramadan atahu Allah Ta'ala bi kulli rak'atin madinatan. Kemudian barang siapa dia ya yang senantiasa menjaga sholat berjamaah pada bulan Ramadan ya, maka Allah memberinya untuk setiap rakaat sebuah kota. 1 rakaat luar biasa ya. 1 rakaat berjamaah di bulan Ramadan Allah akan membalaskannya dengan bi kulli rak'atin Madinah, 1 kota, 1 rakaat. Jadi luar biasa Ramadan ini, banyak keuntungan-keuntungan, banyak pahala-pahala yang berlipat ganda. Sekarang sudah tanggal 26 ya, mungkin 3 hari lagi atau 4 hari lagi kita akan menyelesaikan sahur kita. Nah, sementara kita bahagia ya, orang-orang sebagian besar bahagia akan menyelesaikan daripada ibadah sahur, tetapi bumi, langit ya, dan makhluk-makhluk Allah lainnya itu menangisi daripada kepergian Ramadan. Jadi kalau kita bahagia, kebalikannya
ya, bumi, langit dan makhluk-makhluk lain itu menangis. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakat as-samawati wal ard wal malaikatu musibatun li ummati Muhammad. Apabila tiba malam terakhir di bulan Ramadan, malam nanti 29 dan 30, maka menangislah langit dan bumi dan para malaikat atas musibah yang menimpa umat Muhammad. Gila ya Rasulullah, sahabat bertanya, musibah apa ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, yaitu ditinggalkannya kita oleh Ramadan, bulan yang agung, bulan ampunan, bulan Quran. Syahrul azim, bulan yang begitu besar fadilah-fadilahnya bagi umat Muhammad. Malaikat, langit, bumi dan semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini menangis dengan kepergian Ramadan nanti di malam 29.30. Sementara sebagian manusia bahagia akan menyelesaikan daripada saum Ramadan. Jadi musibahnya apa? Kata Rasul, dengan kepergian Ramadan. Jahabu Ramadan, fa inna da'wati fi mustajabatun wa sadaqati maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal ajaba madfu'un. Ya, karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan itu dikabulkan, sedekah-sedekah diterima, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, sedang ajab ditolak. Jadi itu yang disampaikan oleh Jabir ya, tentang hadis ini. Masih ada waktu kita 3 sampai 4 malam lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, terutama untuk mendapatkan satu malam yang luar biasa, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi beberapa sumber hadis mengatakan datangnya Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, pertama malam-malam yang ganjil. Masih ada 2 malam lagi, tanggal 29. Lalu siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadar ini akan datang pada orang yang dikenal oleh Lailatul Qadar itu sendiri. Bagi-bagi hamba Allah yang senantiasa dia mempersiapkan, bukan di 10 terakhir, tetapi di awal Ramadan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan kalau ulama-ulama dulu sejak bulan Rajab, Sya'ban sudah mempersiapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, 83 tahun 4 bulan. Ya. Karena kalau itu umur umat baginda Rasulullah rata-rata 60 tahun, 70. Ya. Umat-umat terdahulu ada yang namanya Samud, dalam riwayat itu dia berperang, berjihad, berdakwah selama 83 tahun. Kata Nabi, ya Rabb, umatku itu umumnya pendek-pendek. Ya. Tidak mungkin bisa menandingi daripada ibadahnya daripada kaum-kaum sebelumnya. Karena orang dulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh aja 950 tahun. Ya. Tetapi Allah memberikan sebuah hadiah di malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr tanazzalul malaikah. Ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar beberapa saja saya sampaikan. Qadar itu artinya dia malam kemuliaan, malam keagungan. Kemudian diartikan juga, dipahami juga bahwa Qadar itu adalah malam ketetapan yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, rezekinya, umurnya, ya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah arti Qadar itu sendiri adalah malam itu malam yang begitu sesak. Kenapa? Malaikat yang ada di jagat raya ini dari langit itu turun ke bumi bergantian. Bahkan satu orang mengatakan saking sesaknya malaikat ini,
Kalau ada dijatuhkan jarum saja dari atas langit ke bumi tidak akan sampai ke tanah. Saking rapatnya balasan malaikat pada malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan qadar itu adalah salamun ya hatta matla'il fajr. Orang yang senantiasa berdamai, memberikan kedamaian, bisa damai dengan dirinya, dia berhasil damai dengan dirinya. Artinya apa? Nafsunya menginginkan ini tapi dia tahan. Dia tetap menjalankan perintah. Nafsunya meminta itu, dia tahan. Dia bisa berdamai dengan dirinya. Yang kedua, dia bisa berdamai dengan lingkungannya, dengan saudaranya, di tempat tinggalnya, di tempat kerjanya. Dia bisa berdamai. Ya. Tidak membuat orang lain itu tersakiti, bahkan membuat orang lain itu menjadi nyaman dengan dirinya. Bahkan dia bisa berdamai dengan alam semesta, dengan hewan, dengan tumbuhan dan ya. Siapa yang mengatakan Al-Quran salamun ya hatta matla'il. Allah pada malam itu menurunkan juga rahmat yang begitu banyak dan luas ya, sehingga kata sebagian pendapat, menghadaplah Jibril pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, aku sudah bagi semua, masih ada yang tersisa, masih bagikan kepada orang-orang yang non-muslim. Makanya banyak bagian-bagian daripada orang-orang muslim masuk ke dalam agama Islam itu bukan rahmat pada malam Lailatul Qadar. Jadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ya, dia berdamai dengan dirinya, berdamai dengan lingkungannya, dengan keluarganya, dengan tempat kerjanya, dengan tempat tinggalnya, bahkan dia bisa berdamai dengan alam semesta. Ya. Jadi mudah-mudahan 3 malam 4 malam terakhir kita terus istiqomah untuk bisa melaksanakan daripada ibadah-ibadah ya. Selain kita berpuasa di siang hari, kemudian tarawih dan kemudian juga qiyamul lail. Jangan tinggalkan tarawih walaupun hanya semalam, karena tarawih tidak ada di bulan-bulan lain. Kalau tidak sanggup yang 2-3 silakan 11 ya. Lebih dari kurang dari 8 rakaat tidak ada sandaran hukumnya. Jadi paling tidak tarawih yang minimal itu ya 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Boleh 2-3 boleh, sesuai dengan daripada istihad Umar bin Khattab. Boleh 40 boleh. Imam Malik bin Anas tatkala dia tinggal di Madinah, dia mengatakan kita kalah pahala-pahala dari orang-orang Mekah, karena orang Mekah setelah 4 rakaat kita 4 rakaat ya, untuk menambah pahala-pahala di bulan Ramadan. Kata Imam Malik, agar pahala kita setara dengan orang Mekah, maka kita menambah daripada rakaat 40 rakaat. Ya, tidak ada sebenarnya batasan daripada jumlah daripada tarawih. Ya, tetapi yang pasti paling tidak laksanakanlah ya tarawih itu di malam-malam di bulan Ramadan, karena Ramadan akan meninggalkan kita. Ya, dan kembali kepada kehidupan kita seperti biasa. Kalau di bulan Ramadan pahala sudah disetarakan dengan ibadah wajib, pahala wajib ya, diganjar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10-700 kali lipat ya. Jadi Ramadan adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah sebuah rahmat yang begitu besar bagi umat ini, sehingga Allah memerintahkan kita puasa bukan untuk berlapar-lapar, tetapi agar kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, mendapatkan gelar yang paripurna, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian akhirnya di yaumil akhir kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.